Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal iyadzu billah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita senantiasa melimpah curahkan salawat dan salam kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda bahwa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan membalas salawat orang tersebut sebanyak 10 kali. Yang menjadi catatan bagi kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kikir dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mendengar nama Nabi disebutkan namun dia tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Bahwasanya Al-Qur'an menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Al-Qur'an adalah satu-satunya mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih bisa kita rasakan manfaatnya, dan bahkan sampai hari kiamat, mukjizah khalidah, abadi sampai hari kiamat. Adapun mukjizat nabi-nabi terdahulu, dengan wafatnya para nabi tersebut maka selesai pula mukjizat mereka. Namun alhamdulillah, Al-Qur'an yang menjadi kitab suci kita umat Islam hingga hari kiamat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hari-hari ini
ada banyak di antara umat Islam yang jarang memperhatikan, jarang membaca, menghafalkan, apalagi memahami makna daripada ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Padahal hal yang seperti ini sudah pernah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Harith bahwasanya beliau pernah melewati masjid. Marartu fil masjid fara'aitu an-nasa yakhuduna fil ahadits. Beliau mengatakan bahawa saya pernah melewati sebuah masjid di masa pemerintahan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Fara'aitu an-nasa yakhuduna fil ahadits. Pada saat itu aku melihat ada banyak orang yang larut dalam pembicaraan yang batil, yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Fadakhaltu ala Aliyin. Lalu beliau mengatakan, saya kemudian menjumpai Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Faqultu ya Amirul Mukminin. Lalu saya berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, ala tara anna an-nasa qad khadu fil ahadits? Apakah Anda tidak melihat bahwa saat ini orang-orang sudah larut dalam pembicaraan yang batil? Lalu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, wa qad fa'aluha? Apakah benar mereka sudah melakukan hal tersebut? Maka Al-Harith mengatakan, na'am. Ya, mereka sudah melakukannya. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, amma inni, adapun saya, kata beliau, qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innaha satakunu fitnatun, bahwa akan terjadi satu fitnah. Tadi sudah disebutkan oleh Al-Harith bahwa salah satu di antara fitnah tersebut adalah tenggelam, larut dalam pembicaraan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat atau yang batil. Dan hal itu juga terjadi di masa kini. Hal yang serupa juga terjadi pada saat ini. Hal-hal yang melalaikan kita dari Al-Quran ada banyak macamnya. Terkadang kita larut dalam gadget kita, baru kita kemudian 5 menit membaca Al-Quran. Ketika kita melihat HP, 1 jam berlalu tidak terasa, silih berganti TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Semua itu menghiasi waktu-waktu kita dan melalaikan kita dari Al-Quran. Dan ini adalah fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innaha satakunu fitnatun. Faqala Ali, famal makhraju minha ya Rasulullah? Apa solusinya wahai Rasulullah ketika terjadi fitnah tersebut? Maka beliau mengatakan, kitabullah. Solusinya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Itu adalah solusinya. Fihi naba'u ma kana qablakum. Di dalam Al-Qur'an terdapat khabar, naba, berita kisah peristiwa orang-orang terdahulu yang menceritakan peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah orang-orang saleh ataupun orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Kalau orang-orang baik yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk mencontoh, menteladani mereka, menjadikan mereka sebagai teladan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kalau kisah-kisah orang-orang durhaka yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita semuanya untuk menjadikan mereka sebagai pelajaran, agar supaya kita tidak melakukan amalan yang sama yang dilakukan oleh mereka, sehingga mereka dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi naba'u ma kana qablakum
wa khabaru ma ba'dakum. Di dalam Al-Quran terdapat kabar, berita tentang hal-hal yang akan terjadi. Wa hukmu bainakum. Dan di dalam Al-Quran terdapat hukum perkara dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara umat manusia. Kalau kita berhukum dengan Al-Quran, maka insya Allah akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal faslu laysa bil hazli. Al-Quran adalah pembeda antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil, antara al-khair dan al-syar. Huwal faslu, yang membedakan antara kebaikan dan keburukan. Walaysa bil hazli. Al-Quran bukan senda gurau, bukan permainan. Dan di dalam Al-Quran laisa fihi batilun, tidak ada kesalahan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan, zalikal kitab la raiba fi. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, karena dia bersumber dari yang maha mengetahui, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menurunkan Al-Quran, yang maha mengetahui. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran adalah az-zikrul hakim. Al-Quran itu adalah merupakan peringatan. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang memberikan peringatan kepada kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan juga sekaligus Al-Quran itu adalah zikir, sebagai zikir yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka akan semakin tenang hati kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa dzikrul hakim, wa huwa siratul mustaqim. Al-Quran adalah jalan yang paling lurus. Siapa yang menempuh jalan yang meniti di atasnya, yang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Al-Quran, maka dia akan selamat, tidak akan pernah tersesat kalau dia mengikuti petunjuk dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi la tazigu bihil ahwa. Al-Quran, kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, la tazigu bihil ahwa, hawa nafsu kita tidak akan melenceng, tidak akan menyimpang. Hawa nafsu kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jalan yang benar. Itulah Al-Quran. Hawa nafsu kita akan dituntun untuk mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita berdoa. Kalau kita ingin berdoa, maka berdoalah dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Karena doa-doa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bebas dari hawa nafsu kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Wala taltabisu bihil alsinah. Al-Quran, lisan-lisan kita kalau mendakwahkan, menyampaikan Al-Quran, maka lisan kita tidak akan pernah melenceng dan tidak akan pernah menyampaikan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La taltabisu bihil alsinah, tidak akan samar. Apa yang kita sampaikan, kalau yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pasti benar. Wala taltabisu bihil alsinah wala yashba'u minhul ulama. Al-Quran semakin digali, semakin dipelajari, maka akan semakin kita mendapatkan manfaat dan faedah-faedah yang banyak, pelajaran-pelajaran yang banyak. Kita baca pertama kali, kita akan mendapatkan pelajaran. Kita ulangi yang kedua kalinya, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan begitu seterusnya. La yashba'u minhul ulama. Ulama tidak akan pernah bosan membaca, mempelajari, mengkaji Al-Quran.
Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Wala tanqadi ajaibu. Al-Quran tidak akan pernah habis keajaiban-keajaiban yang terdapat di dalamnya. Karena Al-Quran adalah sumber keajaiban yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada habisnya. Semakin digali akan semakin kita menemukan keajaiban yang luar biasa dari Al-Quran itu. Huwa alladhi lam tantahil jinnu idza sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jangankan manusia, bangsa jin pun mengakui kehebatan Al-Quran. Bangsa jin ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan, mereka tidak akan pernah berhenti mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Hatta qalu, sampai mereka mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengarkan kitab yang sangat menakjubkan. Inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran adalah kitab yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusyd, Al-Quran menunjukkan kepada jalan petunjuk, jalan yang lurus. Fa'amanna bih, lalu mereka kemudian mengatakan kami beriman kepada Al-Quran itu. Subhanallah. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man qala bihi sadaqah, siapa yang berucap, yang berbicara sesuai dengan Al-Quran, maka dia benar. Wa man 'amila bihi ujir, siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqra'ul Quran fa innahu likulli harfin hasanah. Baca Al-Quran, setiap huruf yang kita baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La aqulu alif lam mim harf. Beliau mengatakan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau kita membaca alif lam mim berarti kita mendapatkan 30 huruf, 30 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Man qala bihi sadaqah wa man 'amila bihi ujir wa man hakama bihi adalah. Siapa yang memutuskan perkara sesuai dengan Al-Quran, maka pasti dia akan adil dalam keputusannya itu. Man hakama bihi adalah. Siapa yang memutuskan perkara terkait dengan permasalahan yang terjadi sesuai dengan arahan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan adil dalam memutuskan perkara itu, karena sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, dan barang siapa yang menyuruh manusia untuk bertamassuk, berpegang teguh kepada Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Subhanallah. Inilah kitab suci umat Islam yang sangat ajaib, yang sangat menakjubkan, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut. Mudah-mudahan kita kemudian terhindar dari fitnah-fitnah yang diawali, yang disebutkan di awal hadis ini, ya. Kemudian kita konsentrasi memprioritaskan Al-Quran dalam hidup kita, untuk kita baca, kita hafalkan, dan kita amalkan serta kita dakwahkan, sehingga kita kemudian bisa mendapatkan petunjuk untuk meniti jalan siratul mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari Al-Quran kita yang dijadikan sebagai petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka setidaknya kita harus melakukan 3 hal untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari Al-Quran yang senantiasa kita baca. Yang pertama adalah intensitas. Sesering mungkin kita untuk bermuamalah, untuk membaca, mempelajari, menghafalkan Al-Quran, sehingga kemudian dengan keseringan kita membaca, membuka, mempelajari Al-Quran itu, maka dengan wasilah tersebut Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita lewat Al-Quran. Yang kedua adalah kuantitas. Setelah kita intens, sering membuka Al-Quran, membaca dan mempelajari, mengkaji Al-Quran, maka kita usahakan untuk meningkatkan kuantitas yang kita baca. Kalau hari ini kita bisa membaca 1 halaman, maka esok hari kita tingkatkan untuk menjadi 2 halaman, dan begitu seterusnya. Kita perbanyak kuantitas ta'amul kita dengan Al-Quran, maka insya Allah dengan wasilah tersebut Allah akan membukakan pintu-pintu rahmatnya lewat Al-Quran. Lalu yang terakhir adalah tingkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Bukan hanya intens, bukan hanya kuantitas, akan tetapi kita dituntut untuk menjadikan ta'amul kita, interaksi kita dengan Al-Quran itu berkualitas. Bagaimana caranya? Bukan hanya kita membaca, bukan hanya kita menghafalkan, tapi kita memahami maknanya dan kita amalkan. Lalu selanjutnya kita sampaikan kepada umat. Itulah yang akan memberikan kita manfaat yang maksimal untuk kita dari Al-Quran yang kita baca dari Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lamu ayyuhal muslimun bi anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bikum faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana innana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi rajabina wa sya'banina wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajabina wa sya'banina wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajabina wa sya'banina wa ballighna ramadan. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.